Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiwin Aldigia Witinarko. Saya dari Prodi Pariwisata, kelas Pariwisata C, dan saya absen 21. Saya di sini akan mempresentasikan tentang untuk UTS pengantar studi organisasi, dan saya berasal dari kelompok 3. Dan di sini saya ingin mempresentasikan PPT bermateri sejarah pemikiran teori organisasi. Dan saya tidak sendirian, saya dalam kelompok saya bersama dengan dua rekan saya, yaitu yang pertama Viviane Vernav Yedica dan Nadira Larasati, dan terakhir saya. Lalu kita masuk ke dalam materinya. Konsep dasar dalam teori organisasi. Apa itu dasar teori organisasi? Organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon, yang berarti alat atau tool. Kata ini termasuk ke dalam bahasa Latin, menjadi organisatio, dan kemudian ke bahasa Perancis pada abad ke-14 menjadi organisation. Adanya organisasi bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu merupakan tujuan, dan tujuan biasanya tidak dicapai oleh individu-individu yang bekerja sendiri, atau jika mungkin hal tersebut dicapai secara lebih efisien melalui usaha kelompok. Lalu yang berikutnya, menurut perspektif kelembagaan organisasi dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan identitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar, diikuti pembatasan-pembatasan yang secara relatif berkesinambungan dengan pengidentifikasian rambu-rambunya secara jelas, serta senantiasa berupaya meraih pencapaian tujuan atau sekumpulan tujuan secara bersama-sama, oleh Robbins pada tahun 1990. Yang selanjutnya ada 4 prinsip utama dalam organisasi. Yang pertama yaitu organisasi merupakan identitas sosial yang terdiri atas manusia dan kelompok manusia. Fungsi penting dari keberadaan organisasi sepenuhnya hanyalah dan tiada lain sebagai wahana interaksi antar manusia. Yang kedua, organisasi akan senantiasa terarah pada tujuan tertentu, dikarenakan keberadaan tujuan itulah merupakan perwujudan dari alasan berdirinya suatu organisasi. Lalu yang ketiga, organisasi mengandung sistem-sistem yang dikoordinasikan secara rasional agar mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, organisasi memiliki rambu-rambu pembatas yang relatif teridentifikasi secara jelas, yang menentukan unsur mana saja yang termasuk bagian atau bukan bagian dari organisasi. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan teori organisasi dapat dibagi dalam beberapa fase utama. Yang pertama yaitu teori klasik pada tahun 1900-an awal. Teori klasik ini berfokus pada struktur organisasi dan efisiensi. Teori ini menekankan pembagian kerja, hierarki, serta pengawasan ketat. Lalu yang kedua ada teori hubungan manusia pada tahun 1930-an. Teori hubungan manusia ini menekankan bahwa perhatian pada kesejahteraan dan motivasi pekerja meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga ada teori kontingensi pada tahun 1960-an. Menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik yang mengelola organisasi. Lalu pada keempat, teori sistem pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Teori sistem ini melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Lalu yang kelima yaitu ada teori modern pada tahun 1980-an dan seterusnya. Teori modern ini berkembangnya pendekatan seperti teori jaringan, teori institusional, serta fokus pada budaya organisasi, inovasi, dan perubahan dalam konteks globalisasi dan teknologi. Lalu selanjutnya itu ada tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi adalah kerangka kerja dan sistem yang digunakan untuk mengelola, mengatur, dan mengawasi jalannya sebuah organisasi agar mencapai tujuannya dengan efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Lalu dalam tata organisasi memiliki prinsip-prinsip tata organisasi. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi, informasi yang relevan harus disampaikan secara terbuka kepada semua pemangku kepentingan. Lalu ada akuntabilitas.
yaitu setiap individu atau bagian dalam organisasi harus bertanggung jawab atas peran dan kewajibannya. Lalu ada tanggung jawab. Dalam organisasi harus mematuhi hukum dan etika dalam setiap keputusan dan tindakannya. Lalu ada independensi, yaitu pengambilan keputusan yang bebas dari pengaruh pihak tertentu yang bisa mengarah pada konflik kepentingan. Yang terakhir ada keadilan, yaitu perlakuan yang adil terhadap semua pemangku kepentingan dan memastikan kepentingan mereka dilindungi. Lalu selanjutnya ada komponen tata kelola organisasi. Yang pertama yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi ini berperan dalam memberikan arahan strategis dan melakukan pengawasan atas manajemen. Lalu ada manajemen. Manajemen ini bertanggung jawab atas operasional sehari-hari dan memastikan kebijakan yang telah disetujui dijalankan dengan efektif. Lalu ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap organisasi. Lalu ada komite audit dan komite tata kelola. Ini memastikan bahwa organisasi mematuhi regulasi keuangan dan menerapkan tata kelola yang baik. Lalu selanjutnya yaitu manfaat tata kelola organisasi yang baik. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor, karyawan, dan masyarakat terhadap organisasi. Lalu ada meminimalkan risiko. Dengan adanya tata kelola yang baik, risiko seperti fraud, kesalahan manajemen, dan konflik kepentingan dapat dikurangi. Lalu yang terakhir, meningkatkan kinerja. Organisasi yang dikelola dengan baik cenderung lebih efisien dan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif. Nah, tantangan dalam tata kelola organisasi yaitu yang pertama konflik kepentingan. Terkadang ada benturan antara kepentingan pemangku kepentingan, manajemen, dan pemilik. Lalu ada ketidakjelasan tanggung jawab. Dalam beberapa organisasi, tanggung jawab antara manajemen dan dewan direksi bisa tidak jelas. Lalu ada kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan regulasi yang terus-menerus biasa menjadi tantangan dalam menjaga kepatuhan organisasi. Baik, jika ditarik kesimpulan pada materi yang sudah saya paparkan untuk ujian ini, kesimpulannya yaitu dengan penerapan tata kelola organisasi yang baik, organisasi tidak hanya dapat berjalan dengan lebih efisien, tetapi juga bisa membangun reputasi yang kuat serta mempertahankan keberlanjutan jangka panjang. Jadi itu sekiranya penjelasan dalam PPT yang sudah kami buat dalam kelompok 3 yaitu sejarah pemikiran teori organisasi. Mungkin berikutnya akan masuk ke dalam sesi pertanyaan dan akan saya jawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan dalam kelas. Jadi yang pertama, pertanyaan dari Jacinda. Bagaimana perkembangan teknologi informasi saat ini dapat memengaruhi teori organisasi? Jadi teknologi informasi telah mengubah cara organisasi beroperasi, mempercepat proses komunikasi, memperkenalkan sistem manajemen berbagai teknologi, dan meningkatkan fleksibilitas serta efisiensi. Ini memengaruhi teori organisasi dengan menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi, meningkatkan desentralisasi, dan menekankan pada pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada data. Teori organisasi kini juga lebih fokus pada aspek kolaborasi virtual dan struktur organisasi yang lebih datar. Lalu pertanyaan yang selanjutnya ada dari Natanif Cleodora yang bertanya, apa saja tantangan dalam melaksanakan prinsip tata kelola organisasi dan bagaimana dalam penyikapannya? Jawabannya yaitu tantangan dalam tata kelola organisasi termasuk transparansi yang kurang, pengambilan keputusan yang lambat, konflik kepentingan, serta masalah akuntabilitas. Penyikapan terhadap tantangan ini bisa dengan penerapan kebijakan yang jelas, membangun budaya kerja yang terbuka, menyediakan pelatihan manajemen risiko, dan memperkuat sistem kontrol internal untuk meminimalisir penyimpangan. Selanjutnya ada dari Beryl.
Pertanyaannya, apakah pendekatan yang digunakan oleh teori modern lebih efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan inovasi teknologi dibandingkan teori sebelumnya? Jadi, teori modern dengan pendekatan yang fleksibel, adaptif, dan berbasis sistem terbuka cenderung lebih efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan inovasi teknologi dibandingkan dengan teori-teori klasik seperti birokrasi Weber. Teori modern lebih responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal, termasuk teknologi yang berubah cepat serta dinamika pasar global. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan dari Brain, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan tata kelola organisasi yang efektif. Jadi, untuk mengimplementasikan tata kelola organisasi yang efektif, perlu adanya permisahan antara pengambilan keputusan strategis dan operasional, kejelasan struktur tanggung jawab, penerapan transportasi, dan akuntabilitas pada setiap level. Selain itu, perlu diperlukan mekanisme pengawasan internal yang kuat dan manajemen risiko yang proaktif serta dukungan teknologi untuk mempermudah pelaporan dan pemantauan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Farah, yaitu dalam sebuah organisasi pasti terdapat masalah komunikasi antar departemen. Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini? Jadi jawabannya yaitu meningkatkan transparansi dengan memastikan setiap orang mendapatkan informasi yang sama. Membangun sistem komunikasi yang efisien seperti platform digital kolaborasi, melakukan pelatihan komunikasi lintas departemen, menetapkan standar operasional prosedur atau SOP untuk alur komunikasi, dan mendorong kerjasama tim lintas fungsi melalui proyek-proyek kolaboratif. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan dari Givan, yaitu apa saja kelemahan dan kritik terhadap teori birokrasi Max Weber dalam konteks organisasi. Jadi, kelemahan utama dari teori birokrasi Weber adalah bahwa struktur hierarkisnya dapat menciptakan inefisiensi, kekakuan, dan lambatnya pengambilan keputusan. Dalam organisasi modern yang memerlukan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi, pendekatan birokratis dianggap tidak responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Kritik lain adalah bahwa birokrasi cenderung menghasilkan pemisahan antara pengambilan keputusan dan pelaksana yang dapat menyebabkan alienasi pekerja. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Naifa Saumi yang bertanya soalnya yaitu bagaimana organisasi dapat menggunakan teori kontingensi untuk membuat keputusan yang lebih baik ketika pasar berubah dengan cepat. Jadi teori kontingensi berpendapat bahwa tidak ada satu sama pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Organisasi dapat menggunakan teori ini dengan menilai faktor eksternal dan internal seperti teknologi, ukuran organisasi, lingkungan bisnis, serta sumber daya yang tersedia. Dan ketika pasar berubah dengan cepat, organisasi harus fleksibel dan menyesuaikan struktur serta strategi mereka sesuai dengan kondisi saat itu. Pendekatan yang responsif dan adaptif memungkinkan organisasi membuat keputusan yang relevan dan efektif. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu dari Brilian yang bertanya apakah kita bisa berargumen bahwa ada teori organisasi yang universal, atau apakah teori-teori berbeda lebih efektif di konteks budaya atau ekonomi yang berbeda? Bagaimana hal ini membentuk evolusi pemikiran organisasi? Jadi, sulit untuk mengatakan bahwa ada teori organisasi yang universal, karena efektivitas teori organisasi sering kali bergantung pada konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Misalnya, teori yang bekerja di lingkungan bisnis yang stabil mungkin tidak cocok di industri yang sangat dinamis. Teori kontingensi dan pendekatan sistem terbuka menunjukkan bahwa organisasi harus disesuaikan dengan lingkungannya. Hal ini membentuk evolusi pemikiran organisasi dengan menekankan perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Lalu pertanyaan dari Elris, yaitu apa saja tantangan utama bagi organisasi dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas? Yaitu tantangan utama bagi organisasi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas mencakup kompleksitas informasi yang sulit disampaikan dengan jelas, serta budaya organisasi yang mungkin tidak mendukung keterbukaan. Selain itu,
Kepatuhan terhadap berbagai regulasi dapat menjadi rumit. Sementara membangun dan mempertahankan kepercayaan publik memerlukan konsistensi dalam komunikasi dan tindakan. Resistensi terhadap perubahan dari karyawan, keamanan, dan data yang semakin penting dengan penggunaan teknologi, serta penentuan akuntabilitas yang jelas juga menjadi kendala. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen yang kuat dari kepemimpinan yang strategi yang terencana. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Nazwa Natania, yaitu bagaimana teori organisasi menjelaskan pentingnya inovasi dalam keberlangsungan organisasi pariwisata. Jadi teori organisasi menekankan bahwa inovasi adalah kunci untuk keberlangsungan organisasi pariwisata karena memungkinkan adaptasi terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Melalui pendekatan seperti teori sistem dan manajemen perubahan, organisasi dapat memahami pentingnya inovasi dalam menciptakan pengalaman yang menarik dan relevan bagi wisatawan. Inovasi juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing, memungkinkan organisasi untuk tetap relevan di tengah persaingan yang ketat. Dengan demikian, integrasi inovasi menjadi bagian integral dari strategi organisasi untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Jadi sekian presentasi dari saya untuk UTS matkul pengantar studi organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.